sebelum gini kan itu sering orang, jangankan orang luar, orang Cibulannya juga masuk sini keliling nggak bisa pulang, nggak sama pun. Nggak ada kandang kambingnya, nggak ada. Nggak ada, yang ada orang tinggi besar aja. Waduh, bener-bener aneh. Itu kan si Nyiruan itu semua nempel di badan. badannya. Saya mah kan udah bagaimana, mau nolong bagaimana, Bingung gitu ya. bingung. Tapi kalau saya lihat pasti bunuh. Oh. What's up brother and sister? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Di video kali ini sangat spesial sekali. Ini spot malam ya. Dan saya akan bersilaturahmi berkunjung ke rumah Bapak Nanang. Rumah Bapak Nanang ini ada di tengah-tengah hutan belantara yang berada di Desa Cibulan, Kampung Malausma, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Di sini sangat aneh sekali ya, karena ada rumah terpencil di tengah hutan belantara, jauh dari pemukiman warga. Bahkan kalau kita berjalan ya dari jalan desa seperti itu jaraknya 5 km menuju rumah Bapak Nanang ini. Dan menurut keterangan warga, ini merupakan hutan paling angker di Malausma ini, teman-teman. Nah, yuk kita simak bagaimana kisahnya, bagaimana pengalamannya Bapak Nanang tinggal bersama keluarganya jauh dari pemukiman, berada di hutan perbukitan dan di hutan belantara. Seseram apakah? Yuk kita tonton kunjungan saya bersama teman-teman. Di sini ada WK Jurnal, ada Rizkuna Channel berkunjung ke rumah Bapak Nanang. Dan saya memohon kepada teman-teman semua, silahkan tonton video saya sampai selesai, jangan di skip-skip. And don't forget to subscribe, like, comment, and share. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua, brother and sister dimanapun berada, semoga saja diberikan kesembuhan bagi yang sedang sakit, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, keberlimpahan rezeki yang barokah, yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga saja segala urusan pekerjaan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja bahagia dunia dan akhirat. Yuk kita langsung saja berjalan menuju Bapak Nanang, rumah terpencil di hutan belantara. Oke teman-teman, ini saya sedang di perjalanan menuju rumahnya Bapak Nanang yang tinggal terpencil jauh dari pemukiman, jauh dari warga, dan tinggal di dekat atau di dalam hutan belantara begitu teman-teman. Jarak dari jalan aspal atau jalan raya atau jalan desa mungkin saya bisa katakan itu jauh banget, bahkan sampai 5 km. Konon katanya hutan ini hutan paling angker teman-teman. Lihat, di sini semuanya pohon-pohon dan semak belukar itu teman-teman. Dan ini jalannya cukup kecil ya teman-teman. Ini jalan setapak menuju rumah Bapak Nanang. Tapi alhamdulillah mungkin ya di rumah Bapak Nanang sekarang ada cahaya ya, meskipun harus menghabiskan 5 km kabel teman-teman. Ih serem ya. Sekarang saya di sini berjalan bersama Kang Hakim dari Rizkuna Channel, terus dari WK Jurnal, dan ditemani Bapak Asep untuk bertemu dengan Pak Nanang. Lihat, di sini semuanya semak belukar dan memang sangat dingin sekali. Sebagai informasi aja teman-teman, ini udah jam 9.30 dan alhamdulillah ini sudah sampai saya di rumahnya Bapak Nanang. Ya, teman-teman tuh, itu rumahnya tuh, rumahnya Bapak Nanang. Oke, kalau begitu ayo teman-teman kita langsung saja ngobrol bareng Bapak Nanang. Nah Pak Nanang, saya pengen bertanya nih Pak Nanang.
Pak Nanang, historisnya alasan utama nih kenapa memilih tinggal di tengah hutan belantara seperti ini. Kalau kemarin kan kakaknya Pak Asep akibat depresi, putus cinta, ditinggal nikah sama pacarnya dari Bandung pas bujang, tinggal di sini, menetap di sini sehingga mempunyai istri dan anak juga di sini. Nah, kalau Pak Nanang sendiri nih, alasan terkuatnya kenapa sih Pak? Pengen menyepi ya. Penyepi gimana Ya. sih? Jadi jauh dari keramaian lah. Oh iya, betul-betul Pak ya. Jadi istilahnya pengen kalau ibadah tuh fokus ya Pak ya. Iya. Kan di sini nggak ada gangguan apa-apa, sunyi, sepi. Tapi kan menyepi, sunyi, sepi, mengerikan ya Pak ya, mengerikan sekali. Memang. Selama tinggal di sini, Pak Nanang pernah mengalami kejadian apa aja sih Pak? Kejadian aneh, kejanggalan-kejanggalan yang di luar nalar manusia tuh Pak. Misalkan kan Pak Asep mah cerita gaibnya banyak. Selama tinggal di sini, kalau Pak Nanang sendiri ada apa aja sih Pak? Kalau baru di sini ya, Hmm. kalau baru di sini baru 4 hari kalau nggak salah. Hmm. Ini kan sepeda mainan anak saya ini yang ini nih. Oh iya, ya betul. Ditaruh di situ Di depan. kirain kan langsung ada suara lagu-lagunya gitu. Oh nyala sendiri. Nyala sendiri, kirain biarin itu konslet kata saya. Mungkin konslet. Tapi kan kalau namanya konslet itu lagunya kan harusnya tetap itu aja ya. Ini kan ganti-ganti terus. Ulangi lagi ke dari awal sampai akhir ulangi deh terus-terusan ulangi itu aja. Iya. Nah jadi teman-teman iya kan waktu awal-awal pertama kesini Pak Nanang selama 4 hari jadi sepedanya Denova anak kecil yang waktu di video siang tuh waktu ketemu sama si ibu. Jadi sepedanya ditaruh di depan, sepedanya nyala sendiri kayak ada yang bunyiin. Ya. Nah mungkin apakah sosok Abud tersebut karena yang ngajak main Teh Petri tuh kan Teh Petri sempat bercerita diajak main sama si Abud, sosok gaib yang kecil hitam kata Teh Petri apakah itu Pak atau gimana? Mungkin itu kan dari dulu udah ada di sini. Mungkin itu kan jadi bagaimana ya, itu emang masih tetap di sini. Tapi Denova sendiri pernah main sama sosok tersebut kan Teh Petri waktu balita suka diajak main sama Abud. Kalau sekarang itu belum ya. Belum. Dan jangan sampai apa ya? Iya. Sama ganggu gitu lah. Tapi itu walaupun itu sosoknya nggak ganggu sih. Malah melindungi ya, malah melindungi gitu ya. Waktu dulu itu pernah nih anak yang pertama saya si Teteh yang 16 tahun tuh Rinda yang sekarang di bangku kelas 3. Kemarin sempat ada videonya. Pernah dulu kan waktu di sini belum punya yang dua belum. Pertama itu kan ada apa ya? Kalau di Sunda itu engang lah. Engang kan terbang nih. Langsung waktu itu anak saya lagi kecil di sini, lagi mau mandi. Si Nyiro itu napuk semua badannya. Blot. Saya kan mau nolong bagaimana? Oh iya, pernah dulu. Oh gitu. Mandi di sini waktu mau mandi. Langsung kan si Nyiruan itu semua nempel di badannya. Saya mah kan udah bagaimana, mau nolong bagaimana, bingung gitu ya. Bingung. Tapi alhamdulillahnya begitu nempel semua itu nggak lama lah, 2 menit langsung pada terbang lagi. Alhamdulillah nggak ada yang gigit sama aku. Odeng kalau sebutan itu. Odeng itu berarti engang ya. Lebah. Tawon ya, lebah. Tawon yang gede. Jadi biasanya kalau kena gigitan lebah itu lumayan perihnya minta ampun. Nggak perih itu bisa meninggal dunia. Emang betul. Jangankan orang munding juga ini. Kerbau bisa mati. Iya. Satu aja perihnya minta ampun, apalagi satu sekujur badan. Itu kayak Pak Ica si manusia lebah. Kisah Pak Ica si manusia lebah gitu. Kalau Pak Ica mah kan punya jampe-jampenya. Ini kan menimpanya sama anak kecil. Anak balita kan tidak masuk di akal. Harusnya kalau secara syariat harus meninggal dunia apa ya? Ya iya itu kan badannya udah ditempeli semua kelihatan. Ya, waduh banyak banget berarti itu. Kelihatan badan anak saya itu. Apakah mungkin dilindungi sama sosok Abud atau gimana Pak? Nggak tahu ya karena itu saya nggak lihat sih, tapi
kan itu janggal lah kalau Iya, aneh, dilihat dari suatu nalar ya. nggak masuk di akal ya. Nggak masuk di akal gitu itu. Padahal itu kejadiannya siang gitu. Siang. Apalagi lama 2 menit kata bapak ya. Lama 2 menit itu. Anak saya udah nggak kelihatan. Berarti yang cewek itu ya, Pak, ya? Iya yang cewek. Rinda itu ya Iya namanya. Rinda nama Rinda. Selain itu Pak pernah ngalami kejadian aneh, hal-hal gaib misalkan yang ketuk pintu atau gimana? Kalau itu mah emang sering ya kalau di sini Kak. Jadi dulunya itu emang ya orang tua saya itu narok gitu di sini. Jadi kalau disebut namanya gitu ya. Kalau disebut namanya dia itu pasti datang. Kalau ke sini itu seperti naik aja blak gitu nah. Si ekornya plak 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 plak, terus keliling di Keliling rumah. Jadi semacam harimau atau gimana? Iya. Kaboa, dari kaboa atau gimana itu ya? Nggak tahu itu mungkin dari orang tua saya mungkin Zaman dulu. dulu. Karena pasti orang tua zaman dulu punya lah yang kayak gituan ya Pak ya. Iya. Untuk buat perjagaan sendiri. Kalau Pananang sendiri punya perjagaan ini. Kalau tinggal di hutan kan takutnya ada Ya apa-apa. alhamdulillah. Kalau masalah itu. Ada ya Pak ya, pasti ya. Nggak mungkin orang sembarangan yang berani tinggal di tengah hutan seperti ini. Contohnya Pak Asep dari Bubujang. Masih muda, berani tinggal di sini walaupun kalau zaman sekarang depresi karena putus cinta nggak bakal mungkin segitunya, tapi Pak Asep bener-bener nekat ya Pak Asep. Rumah itu bukan gini. Oh Di gitu. sana di atas 2 meter kali 2 meter. Ini saksinya Nanang juga. Oh, nah kalau Pananang sendiri kan Pak Asepnya asal dari Bandung. Ya. Kesini depresi akibat putus cinta. Kalau Pananang sendiri karena apa nih ngikutin jejak Pak Asep ke sini? Iya ngikutin. Ngikutin karena di sini tanah sayang gitu nggak lulus sama kakak saya sendiri gitu. Iya. Makanya saya kesini. Jadi ngegarap Ya. itu juga lahan juga Pak. Iya, udah bosan lah hidup di Bandung gitu. Enak banget Ramaian ya Pak ya. Ramaian. 8 hektar gak keurus juga. Oh, 8 8. Ya kan Pak Asep punya 8 hektar. Kalau Pananang sendiri ngegarap berapa hektar Pak? Sama, itu kan namanya keluarga. Bareng-bareng Jadi ya. nggak ada yang hak milik sini. Jadi dibagi dua 4 Enggak. hektar. Hak bersama keluarga, cuman kalau yang di Bandung mah udah nggak ikut-ikut lah. Jadi khusus yang tinggal di sini. Tinggal di sini aja. Oh, siapa yang menanam dia yang memetik Iya. hasilnya gitu ya. Kalau Pananang ke Jabung atau kemana? Jabung kan Pak Asep Jabung. ke Jabung. Jabung, cuman saya ini kan ada yang apa ya? Ada yang ngasih kepercayaan. Suruh tanam jagung. Oh jagung bukan jabung. Jabung sama. Oh. Saya itu yang nanam sendiri kalau jabung. Mm-mm. Modal sendiri. Kalau ini saya ada yang ngasih modal gitu. Suruh nanam jagung itu 5 hektar. Mm. Cuman ada yang ngasih modal gitu. Oh, gitu. Ya, Jadi digarap sama Pak. ya sama saya Pananang. sendiri gitu. Untuk itu satu kali panen bisa dapat berapa ton Pak? Kalau itu belum tahu ya, Mm-mm. belum tahu. Belum ada hasil gitu. Karena baru mulai Oh gitu. baru memulai. Baru mulai. Baru mulai. Jadi baru memulai ya Pak ya. Ya, Kalau di Jabung pernah panen berapa kali Pak? jabung udah panen 2 kali. 2 kali. Oke. Omset penghasilan berapa Pak? Hampir kalau di Pertama 4 ton. pertama 4 ton, Waduh. Kedua genep 6 ton, terus 4 ton lagi. 4 ton, 6 ton berarti 4 sekitar ton. kalau 4 ton itu kali 3.000 ya Pak? 2.000. 2000. Waktu itu 2000 saya. 2.000 berarti 8 jutaan ya Pak ya? Ya, Itu dari luas lahan berapa hektar yang ditanami? Itu yang itu di atas. sedikit tahun. yang atas. Oh cuma sedikit. Iya. Sedikit aja 4 apa? 8 juta. 8 juta, 80. 8 juta. 8 juta ya. 4 ton kan? 4 ton aja. Bukan 4 Bulan itu 1 bulan. satu bulan. Kalau Pak Asep kan puluhan ton panennya. Iya. Kalau Pananang mungkin masih tahap belajar di Pak Asep ya Pak ya. Iya. Nantinya juga Pemula. bisa sukses ke sama kayak Pak Asep, Iya. bisa bangun rumah mewah. Iya. Nah kalau rencana sendiri Pananang misalkan ada rezeki dari Jabung mau bikin rumah mewahnya di tengah hutan ini atau di mana Pak? Atau di perkampungan? Mungkin karena punya anak ya, Hmm, buat kedepannya gitu. Mungkin di perkampungan di perkampungan ya Iya. supaya aman ya Pak ya. supaya aman. Nah Pak Asep pernah Pak Asep lupa Pananang. Pananang. Pananang pernah nggak malam-malam tengah malam keluar rumah misalkan atau pulang ke rumah pernah nggak Pak kesini? Ya, itu mah sering kalau gitu mah. Udah Hampir tiap kebiasaan. hari itu. Pernah ketemu apa aja di jalan Pak? Ya kalau yang ketemu gitu mah sering sih. Gituan apa maksudnya?
Ya makhluk-makhluk Gaib. gaib mah sering. Apa aja sih Pak pernah ketemu, apa aja dan di mana? Seperti orang yang apa? Yang tinggi besar gitu ya sering. Terus? Malahan ini ada kisah ya. Ini kan kandang Kambing yang belakang. kambing ya. Itu kan kandang kambing waktu itu ada kakak saya yang di Bandung datang ke sini. Terus si kandang kambing itu kan dipoto Foto. sama HP ya. Iya. Ada Kan- penampakan. Kandang kambingnya itu nggak ada sama pun. Nggak ada kandang kambingnya, nggak ada. Nggak ada, yang ada orang tinggi besar aja. Waduh, bener-bener aneh nih. Mungkin itu yang orang yang tinggi besar itu yang disimpan sama bapak untuk Bukan. orang tua Bukan. bapak bukan menjaga, bukan. Bukan. Bukan seperti itu. Bukan. Kalau di jalan ya sering ketemunya di daerah mana sih Pak? Ya daerah waktu turun dari aspal Iya. ke sini ya udah Pasti banyak. Oh, itu daerah rawannya mungkin gitu ya. Ya karena ini kalau kata orang sininya juga ya, ini yang paling rawan di sini. Paling angker. Paling angker lembah ini ya Pak Iya. ya. Tapi pernah mengganggu mencelakai Pak Nanang mungkin pas perjalanan pakai sepeda motor atau jalan kaki? Belum ya alhamdulillah. Cuman hanya menampakkan sosoknya doang. Ya kalau ganggu enggak alhamdulillah. Nggak ganggu. Cuman pernah satu kali kejadian di sini, Gimana? motor kan ngegas sendiri di sini. Oh, Oh, itu Motor gimana tuh kejadiannya Pak? Hah? Kejadiannya bisa ngegas sendiri. Motor kan di apa ya langsam ya, Iya. di sini di langsam Lagi manasin atau gimana? manasin. Oh, Di pagi-pagi berarti ya. Iya. Tiba-tiba kan nabrak bilik. waduh, Oh, nabrak Maju rumah, sendiri? jalan sendiri. Ini jadi ngegas sendiri. Ih, ngeri ya Pak. Sampai hancur buat rumahnya enggak? Enggak, cuman pelan. Enggak, cuman maju aja si motornya. Setelah itu ada kejadian apa lagi Pak? Enggak ada ya. Enggak ada. Nah, Kalau itu ya. ke istri Bapak sendiri mungkin istri pernah curhat, Pak, kalau Bapak misalkan lagi keluar rumah malam-malam atau belum pulang, Kalau dulu pernah, gimana? saya kan waktu itu pernah juga sama istri saya di sini ya, Mm-mm. sebelum punya anak nih. Mm. Pernah di sini juga. Malahan istri saya kan pernah menjerit lah. Seperti sinar kan masuk tembus ke Rumah. Merah yang merah. merah itu ke tembus ke bilik. Istri saya itu kan sampai loncat Malam malam sekitar jam 9 lah itu. Merah Sen- 5 itu. sendirian Waktu itu cuma saya berdua sama istri saya waktu belum punya anak. itu ada sosok cahaya merah Karena masuk ke merah dalam tembus. rumah. nembus ke bilik gitu. Itu cahayanya berasal dari mana Pak? Dan arahnya arah sana. Dari hutan Cibuntu itu. Wah ngeri ya. Ini Bapak enggak piara apa anjing gitu buat penjagaan enggak? Enggak. Oh enggak. Hanya itu yang disimpan sama orang tua, Iya, perjagaan itu ya Pak ya? karena kepercayaan ada di diri kita sendiri. Iya betul. Tapi ini Pak, mohon maaf ya Pak ya, karena di video sebelumnya banyak banget yang komentar takutnya ada orang jahat lah atau gimana gitu. Kalau masalah itu udah nggak takut. Dan nggak takut karena nggak mungkin juga berani ke sini ya Pak ya. Mungkin orang belum nyampe juga ya udah mungkin Udah Keok. ketakutan ya. celaka gitu. Berpikir kalau dua kali ya jangan aja. Teman-teman di video sebelumnya kan banyak yang komentar itu takut kalau malam-malam ada orang jahat atau gimana. Jadi hutan ini benar-benar sangat angker, terkenal mungkin kalau orang Lemah Sugih Majalengka khususnya pada tahu hutan Cibuntu itu angkernya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau berbuat jahat ke sini, mungkin istilah mikir dua kali di perjalanan yang sangat mengerikan ya Pak ya, Iya. sangat mengerikan. Dan juga banyak banget cerita kalau misalkan udah datang ke sini jarang yang susah pulang ya Pak ya, Iya. seperti itu. Itu gimana Pak? Pernah ada kejadian nggak Pak? Oh itu sering. Sebelum gini kan itu sering orang, jangankan orang luar, orang Cibulannya juga masuk sini keliling nggak bisa pulang. Di linglung gitu Pak. Iya. Itu kan orang-orang ini dari orang tua Cibulan juga pada tahu kalau daerah sini. Itu kan pohon bambu yang di atas itu tuh kan ceritanya itu. Iya. Apa? Kalau jatuh gitu. Itu kan ceritanya Akarnya ke atas. pohon bambu itu Hah? kan udah nungging akarnya. Waduh, Akarnya di atas. Akarnya di atas. wah, jadi merinding saya dengernya Pak. Biasa Begitu besoknya kan berdiri lagi. Oh. Itu di bambu yang di Waduh. atas itu. Di samping rumah Bapak itu yang siang. Itu yang iya. Oh ya siang, kalau siang mungkin di video siang pasti kelihatan. Soalnya Kelihatan. saya pernah ke sana. Jadi teman-teman ada pohon bambu, malamnya terguling, akarnya benar-benar di atas terbalik, siangnya balik lagi normal. Iya.
berdiri lagi ya Pak itu ya. pada tahu orang tua Cibulannya, Hmm, sepuh itu pas pada tahu. saking angkernya, Iya. tanaman yang segitu gedenya juga bisa kebalik gitu ya. Apalagi kalau jangankan inilah kita masuk ke area ini ya, ke bawah pasti bulu kuduk itu pasti merinding walaupun siang. Kalau masuk ke sini nih, ke bawah ini Berarti sangat kuat aura ininya, mistisnya ya Pak ya. kuat kalau di bawah ini auranya. Aura negatifnya ya Pak ya. Iya. Itu pernah nggak Pak kejadian yang masuk ke sana nggak pulang-pulang lagi sampai detik ini, atau masih bisa pulang tapi lama gitu? Pulang cuman lama gitu, Satu dipermainkan aja. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 Tidur di- malam lah rata-rata. Tidur di kebun. Oh, 1 hari 1 malam. Iya. Sampai di- Pernah paling lama 1 hari 1 malam. 1 hari 1 Tapi Bapak Asep sendiri belum pernah. enggak, jadi orang itu lihat ya, rumah saya itu lihat mau minta tolong. Mm-mm. Udah dilurus-lurusin rumah saya itu ke sini, lurusnya belok Belok. lagi. Jadi si rumah ini nggak ketemu. Nggak ketemu. Oh, jadi cuman kelihatan doang, pas disamperin jadi belok aja Iya, gitu. Jadi nggak ketemu. Nggak ketemu. Itulah hal gaib, tapi saya nggak berani mencoba teman-teman untuk urusan itu. Jadi silahkan aja kalian yang benar-benar punya keberanian diri datang ke sini ya Pak ya. Iya. Kalau saya mah udah benar-benar nggak berani, dengar ceritanya aja udah ngeri Saya banget. udah dingin ini leher Enggak saya, lah, Pak. kalau apalagi kalau malam di sini itu nggak ada. Aman ya Pak ya. Nggak. Insya Allah kita juga akan pulang dengan selamat lagi ya. Amin. Karena Amin. kita ditemani sama Pak Asep, istilahnya Pak Asep benar-benar kuncen, orang yang pertama tinggal di sini ya Pak ya. 15 tahun. 16 tahun. Pak Asep juga sempat katanya, kata Pak Asep tadi sempat ngobrol-ngobrol juga di rumah Pak Asep atau di perjalanan menuju ke sini. Katanya waktu pas bujang itu kayak ada gangguan mental ya Pak Asep ya. Iya. Tiba-tiba tengah malam naik pohon, tidur di pohon, terus bikin ayunan, tidur di ayunan. Iya. Karena pemikiran putus cinta, memikirkan terus pacarnya yang dikawin sama orang. Kalau Pananama enggak ya Pak ya? Nggak sempat ada gitu-gitu aja Pak ya? Aman. Aman. Jadi Pananang mah datang ke sini tuh hanya untuk menyepi, istilahnya pengen jauh dari keramaian karena bosen hidup di Bandung. Seperti yang Pak Asep bilang kan, kalau misalkan Pak Asep tidak kabur ke sini, kalau di Bandung mungkin frustasinya udah pasti minum minuman keras, berkelakuan gak bener lah Pak Asep ya. Pokoknya Iya. negatif lah. Negatif lah Negatif. pokoknya kelakuannya. Larinya pasti ke negatif. Larinya ke negatif karena ya namanya juga diputusin cinta, lagi cinta-cintanya. Kalau kesini Di mah kan sini? aman, jadi punya pengusaha, punya penghasilan, lahan jadi luas ya Pak ya. Iya. Pak Nanang juga sama. Oke Pak Nanang, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada pertanyaan lain dari Mang Eka? Ada nggak? Nah, cukup mengalir. Ya, sedikit mungkin kalau ini kan di hutan belantara bisa dikatakan seperti itu ya. Bapak sendiri pernah didatangi binatang buas nggak? Oh gitu ya, betul. Kalau itu belum pasti. Kalau yang misalkan ular, babi kayak gitu Pak? Belum. Belum pernah, alhamdulillah. Di perjalanan mungkin Pak? Kalau perjalanan sering. Sering. Kalau lagi pulang ke sini malam-malam sering. Mm-mm. Tapi hanya melihat mungkin ya Pak, nggak sampai mengganggu atau kalau Enggak, ular enggak. mematok Tapi gitu. kalau saya lihat pasti bunuh. Oh, Bapak nggak takut kalau misalkan dibunuh ternyata itu bukan binatang atau Tapi gaib gitu. atau gaib gitu? Tapi kan niatnya saya bunuh ularnya. Untuk menjaga diri, melindungi diri daripada mencelakakan diri sendiri, mencelakakan, lebih ya. baik Saya membunuh kalau Bapak Nanang ya. Iya. Nah ini, oh iya, Oke. itu mungkin cukup. Cukup. Oke. Oke, siap. Pak Nanang, terima kasih atas kunjungan, diterimanya kami bertiga berkunjung ke sini. Malam-malam udah ganggu waktunya Pak Nanang, lagi istirahat juga, lagi enak-enak istirahat ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan tidak ganggu sedang ini sama istrinya. Sedang ini itu. Oh, ini udah ini itu capek mah pokoknya lah. kalau ini itu mah nggak, yang ngertinya udah menikah aja gitu. Kalau yang belum menikah belum nggak bakal ngerti. Ini Pak Nanang ada sedikit rezeki mau diambil. Oh, Ini iya, mah buat beli kopi lah Pak Nanang ya. Iya, makasih. Bu. Terima kasih yang suka menonton sampai detik ini. Kita doakan semoga Pak Nanang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjangkan umurnya, usahanya Amin. dilancarkan, Amin. keluarganya jadi keluarga yang Amin. sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian saja. Kasihan Pak Nanang mungkin mau istirahat, mau tidur. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Kang WK Jurnal mungkin pamit undur diri ya Kang WK? Iya. Kang WK pamit undur diri. Mr. Najar juga pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang, sekedar untuk beli rokok ya dari saya. Iya.